Assalamualaikum Halo? teman-teman. Hari ini Bunda Live mau sharing cerita Iya. tentang kehidupan sehari-hari ya. Hari ini mengenai Oke. tumbuh Saya kembang anak. Kebetulan saya saya sebagai pengasuh, saya pernah mengalami hal ini. halo? Nah ini kenalin ya, bayinya lucu banget. Masih 3 bulan saat itu ya. Dia masih bisa merespon apapun itu yang dilihatnya dan terlihat normal, tidak ada keluhan ataupun apapun ya. Berjalannya waktu, ya semuanya baik-baik saja, tidak ada terpikirkan kalau dia mengalami autis ringan. Karena saya sibuk bekerja, jadi saya sering mungkin memberi tontonan ya. Ya itulah pola asuh terhadap anak juga berpengaruh ya terhadap tumbuh kembangnya. Dampak teknologi, informasi juga ikut berperan dalam penyebab anak menjadi autis. Ya karena anak tersebut sering menonton televisi atau bermain game seharian. Bahkan makan pun kalau tidak nonton televisi itu tidak mau makan gitu. Jadi pokoknya tontonan itu menjadi kiblatnya. Jadi terus akibatnya anak tersebut jarang untuk diajak berkomunikasi ya. Jadi saraf-saraf yang dimiliki si anak tadi tidak bekerja secara optimal. Dengan kurangnya berkomunikasi, anak main sendiri, menyebabkan si anak juga jarang untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman atau lingkungan sekitar. Selain itu, anak bisa terlambat bicara ya. Jadi perilakunya tuh suka menggigit giginya, tangannya, sehingga membentur-benturkan kepalanya gitu. Orang tua peran sangat menentukan dalam persoalan ini ya. Jadi menjaga gaya hidup dan pola makan, terus menerapkan pola asuh anak yang benar, mengetahui sejak dini kalau si anak bisa berpotensi autis hingga melakukan terapi untuk proses pemulihan bagi yang sudah terkena. Dengan demikian, perilaku orang tua baik sebelum maupun sesudah memiliki anak sama-sama memiliki potensi untuk terkena autis. Berikut ini adalah pola perilaku khas yang biasanya ditunjukkan oleh anak dengan autisme ya. Biasanya suka marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan, terus menyukai mengonsumsi makanan tertentu, melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang seperti mengayun tangan dan memutar-mutar badan, hanya menyukai objek atau topik tertentu, melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri seperti menggigit tangan dengan kencang atau membenturkan kepala ke dinding, memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku, sulit tidur. Kendati demikian, dan gejala autisme lain-lainnya. tidak selamanya buruk. Beberapa anak dengan autisme ada yang memiliki kelebihan atau bakat di bidang tertentu, seperti mampu belajar secara rinci, lalu mengingatnya untuk waktu yang lama, dan tertarik mempelajari seni musik dan menggambar. Jangan ragu ya untuk mengajak anak konsultasi ke dokter. Penderita autis level 1 atau autis ringan akan mendapat penanganan dan perawatan yang sesuai dengan kelompok dan kategori ASD. Walaupun disebut sebagai kondisi yang ringan, autisme jenis ini tetap bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang komunikasi dan sensorik pada anak. Sama seperti jenis autisme lainnya, pengobatan terbaik untuk autisme ringan biasanya berupa terapi yang dapat meliputi seperti terapi bermain ya, dengan melakukan permainan yang bisa membangun kemampuan emosional dan komunikasi anak. Kita juga bisa melakukan terapi okupasi ya. Si kecil dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan meningkatkan kemampuan motoriknya. Melalui terapi ini, kesehatan untuk membantu orang dari segala usia yang memiliki masalah fisik, sensorik, dan kognitif ya. Jadi kita bisa memakai warna atau gambar-gambaran atau yang lainnya ya untuk bermain.
Terapi ini bisa mengatasi masalah yang mempengaruhi kebutuhan emosional, sosial, fisik seseorang ya. Bisa membantu meningkatkan prestasi hingga aktivitas sehari-hari. Jadi terapi ini bisa meningkatkan koordinasi mata dan tangan sehingga mereka dapat bermain dan melakukan keterampilan, menguasai keterampilan dasar untuk hidup seperti bermain, melakukan segala hal ya dengan mandiri ya, mempelajari perilaku positif, keterampilan sosial, dan mempraktikkan cara mengelola diri dan amarah. Membangun kemandirian terutama pada anak berkebutuhan khusus. Hal-hal yang juga diamati adalah kemampuan anak menggunakan benda-benda di sekitarnya seperti menulis di buku atau di papan tulis atau di tempat media lainnya ya, seperti memberi respon terhadap lingkungan sekitar. Terapi ini bisa dilakukan 30 sampai 1 jam ya setiap harinya. Motorik halus berkaitan dengan otot-otot kecil ya, seperti di tangan dan pergelangan tangan. Anak-anak dengan masalah motorik halus akan mengalami kesulitan belajar seperti sulit menulis, menggambar, atau menggunakan peralatan tulis. Sementara itu motorik kasar melibatkan otot-otot besar dan aktivitas berat ya. Beberapa masalah motorik kasar pada anak meliputi gangguan keseimbangan, koordinasi, kekuatan, dan aktivitas bermain, berjalan, serta melompat. Manfaat terapi sensori integrasi ya, tentunya memiliki manfaat untuk anak dengan retardasi mental ringan, autisme, dan gangguan proses sensori. Terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa terapi sensori integrasi sangat efektif mengatasi gangguan tumbuh kembang anak. Terapi sensori integrasi biasanya dilakukan dengan pola permainan tertentu ya. Hal ini dikarenakan dalam permainan tersebut terdapat beberapa trik yang dikhususkan untuk melatih sensorik anak sehingga bisa meningkatkan perkembangan anak. Jadi contohnya ini dia menggunakan 1 tangan saja ya, jangan 2 tangan agar lebih fokus. Ya, jadi tentunya masih banyak jenis-jenis permainan lainnya yang bermanfaat melatih sensori integrasi anak. Selain itu manfaat lainnya permainan edukatif ini juga dapat melatih daya konsentrasi anak, penglihatan anak, dan sistem motorik pada anak. Begitu besar manfaat dan pengaruhnya bagi tumbuh kembang buah hati ya. Jika Anda menemukan beberapa gejala pada salah satu indera sensori integrasi anak, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis atau psikologi anak.